Saatnya kita bahas topik yang agak 18++, yaitu sebelum kalian nikah dengan calon pasangan kalian, pastikan dulu laporan SPT tahunan pajak pribadinya seperti apa. Padahal gue sendiri belum punya pasangan sih. Loh, kok mau nikah malah bahas laporan SPT tahunan pajak pribadinya? Ingat ya, nikah itu butuh kejujuran, termasuk salah satunya jujur dalam pelaporan SPT tahunan. Jangan sampai pasangan kalian ternyata nggak pernah lapor pajak sejak dari zaman dinosaurus. Nanti kalau tiba-tiba dapet surat cinta dari kantor pajak, malah beneran jadi T-Rex lagi. Jadi di Indonesia ini ada beberapa pelaporan SPT tahunan buat orang pribadi. Nah, dari sini kalian tuh bisa tahu kalau misalnya calon pasanganmu itu merupakan karyawan di bawah gaji UMR, karyawan dengan posisi jabatan yang cukup tinggi, atau jangan-jangan dia merupakan freelancer, pengusaha, atau sultan jangan-jangan. Kalau dia pakai formulir 1770, kemungkinan calon pasanganmu ini adalah seorang freelancer, atau pengusaha, ataupun pekerja bebas lainnya. Nah, biasanya ada kemungkinan kalau misalnya calon pasanganmu ini merupakan orang yang sukses. Tapi dicek lagi ya, jangan sampai cuma sukses di sosial media doang ternyata. Lalu kalau misalnya pengisian 1770 ini pun lumayan ribet, karena kalian harus mengisi neraca keuangan, laba rugi, dan juga laporan SPT untuk hartanya juga pasti lumayan banyak biasanya ya. Kalau misalnya mungkin kalian mau ngecek, cek aja di lampiran Romawi 4. Itu kalian bisa lihat tuh harta dia apa aja. Si 1770S. Nah, kalau ini biasanya dipakai buat karyawan biasa. Lalu penghasilan setahunnya itu di atas 60 juta pastinya. Kira-kira kalau misalnya buat staycation harusnya masih bisa sih ya. Yang penting kalian berhemat. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau 1770S ini ternyata seseorang yang punya jabatan tinggi. Contohnya dia seorang manajer ataupun direktur. Nah, penghasilannya bisa jadi mungkin 1,2 miliar per tahunnya. Jadi kalian nggak boleh ngeremehin tentang 1770S ini kalau kalian belum lihat penghasilan neto bersihnya di tahun tersebut dia melaporkan SPT-nya. 1770SS. Nah, ini yang penghasilannya di bawah 60 juta rupiah. Nah, tapi bukan berarti mereka nggak keren. Siapa tahu mereka ternyata baru bangun usahanya di tahun itu. Dan mereka cuma ngambil gaji 3 juta sebulan. Dimana kalau disetahunkan itu hanya 36 juta rupiah setahunnya. Yang terakhir itu formulir 1771. Nah, sebenarnya ini bukan buat orang pribadi sih, tapi gue mau jelasin sedikit ke kalian. 1771 ini biasanya digunain buat pelaporan SPT perusahaan. Jadi kalau misalnya dia bentuknya badan hukum, biasanya menggunakan formulir ini. Nah, kalau misalnya ternyata calon pasangan mengurusin ini, bisa jadi dua kemungkinan. Dia adalah konsultan pajak, atau dia ternyata yang punya usahanya mungkin. Nah, sekarang kamu udah tahu dong kalau SPT itu nggak cuma urusan kantor pajak doang, tapi sampai ke hati calon pasangan masing-masing. Jadi sebelum kalian nikah, coba cek dulu ya laporan SPT tahunan pribadinya. Tapi buat yang udah mau nikah, jangan sampai nggak jadi nikah ketika kalian lihat laporan SPT tahunannya cuma 1770SS. Siapa tahu ternyata dia seorang pengusaha yang baru bangun usahanya dan cuma ngambil gaji 3 juta rupiah per bulannya. Di kemudian hari kalau misalnya bisnisnya meledak, kalian menyesal lagi jangan. Oke, jangan lupa like video ini kalau misalnya kalian baru tahu, dan juga share ke teman kalian yang mungkin lagi PDKT-an biar tahu calon gebetannya itu seperti apa. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Dan seperti biasa, terus berkarya sampai waktunya check out dari bumi.